Sabda TV. Yang kedua, mengapa seseorang itu hasad? Yang kedua adalah karena keutamaan yang dimiliki oleh orang lain, orang yang kita hasati. Seorang dapat terjerumus dalam hasad karena melihat keutamaan yang dimiliki oleh orang lain. Ya, sementara dia sendiri tidak sanggup menyainginya. Akhirnya lahirlah kebencian karena orang itu lebih istimewa dibandingkan dirinya. Ya, nah jika demikian maka hatinya akan dikuasai oleh hasad. Nah ini hasad tingkatannya pertengahan ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya kita lihat orang lain memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Keutamaan yang tidak bisa kita samai. Ya, kita berharap ingin sepertinya tapi enggak bisa. Ya, demikian rezeki yang Allah bagi-bagi kepada manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, kalaulah ya hal itu menumbuhkan semangat kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, itu namanya ghibthah, hasad yang positif. Tapi kalau sebaliknya justru menumbuhkan kebencian kepada orang itu, ini namanya hasad. Disitulah bedanya antara ghibthah, hasad yang terpuji dengan hasad yang tercela. Ketika kita melihat keutamaan yang ada pada orang lain, kita ingin sepertinya. Nah ini namanya ghibthah, ini boleh. Tapi kalau kita benci kepadanya karena dia lebih utama, kita benci. Nah ini namanya hasad. Ya, yang pertama itu akan mendorong kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi yang kedua ini justru membuat kita jauh dari orang itu. Kita benci orang itu, kita jauhi karena dia lebih utama. Yang pertama, kita justru mendekatinya. Kenapa? Karena kita ingin berlomba di dalam kebaikan. Menirunya, meneladaninya, mengikuti apa yang mereka lakukan supaya kita juga jadi utama. Seperti itu yang ada terjadi pada zaman Nabi ya. Pernah satu ketika orang-orang miskin mendatangi Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pulang membawa pahala. Kenapa kata Nabi? Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka zikir seperti kita zikir. Mereka puasa seperti kita puasa. Mereka sedekah, kami nggak bisa. Kenapa? Karena mereka miskin. Maka mereka minta kepada Nabi, orang-orang miskin ini, ajarilah kami satu amalan yang bisa menyamai mereka. Ini namanya, mereka lihat keutamaan yang ada pada orang kaya itu. Mereka bisa sedekah, itu keutamaannya. Tapi tidak membuat mereka benci kepada orang kaya. Ada orang yang miskin, tapi ujung-ujungnya apa? Dia benci sama orang kaya. Ya, dia benci orang kaya. Kenapa? Ya, karena lebih utama dia bisa sedekah, dia bisa ini, dia bisa itu, kan begitu dengan hartanya. Sementara dia nggak bisa. Yang muncul apa? Kebencian. Nah, ini hasad namanya. Bisa seorang orang miskin hasad kepada orang kaya? Sangat bisa. Karena alasan harta tentunya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi orang-orang miskin di zaman Nabi ini hasad, iya, hasad sama orang kaya itu. Karena orang kaya bisa sedekah, kami nggak bisa, kata mereka. Maka mereka ingin berlomba. Nah, ini namanya ghibthah. Hasad yang terpuji. Ya, hasad yang terpuji. Mereka tidak benci orang kaya, mereka ingin menyamai orang kaya itu. Maka mereka minta kepada Nabi, ya Rasul, ajarkanlah kepada kami amalan yang dengan amalan itu kami bisa menyaingi mereka, kami bisa menyamai keutamaan mereka. Maka Nabi pun mengajari mereka satu amalan. Apa itu? Zikir sudah salat 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka mereka pun mengamalkannya. Ini namanya ghibthah ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tidak benci orang kaya, mereka mengamalkan itu untuk menyamai amalan orang kaya. Nah, ini orang-orang kaya ini melihat orang miskin ini zikir. Ya, sudah sholat. Mereka dengar itu, zikirnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, orang kaya ini juga berzikir juga dia. Ya, maka orang-orang miskin ini ngelapor lagi sama Nabi, ya Rasulullah, mereka juga melakukan apa yang kami lakukan.
Ya coba beritahu apa lagi ini? Maka Nabi berkata kepada mereka, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah karunia Allah yang dibagi-bagikan kepada siapa yang dikehendaki. Ya, nah demikian. Ini contoh ya. Ya, ghibtah, hasad yang terpuji. Bedanya mana? Bedanya adalah rasa benci dan rasa suka. Ketika orang-orang miskin ini hasad kepada orang kaya, mereka enggak benci. Mereka berusaha untuk menyamai keutamaan orang kaya ini. Mereka tahu orang kaya punya keutamaan, bisa sedekah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi kalau mereka benci, ini hasad. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana kita katakan tadi, apa alasan kita membenci orang baik? Orang yang ada keutamaan. Enggak ada alasan kecuali setan yang masukkan kebencian itu ke dalam hati kita untuk menyeret kita kepada hasad, macam-macam. Ya, bukan hanya hasad. Ya, bahkan kita katakan ya nafsu untuk menzalimi, yaitu karena kebencian tanpa alasan tadi ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kebencian atas dasar hawa nafsu belaka. Baik.